Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jopi. Saya mahasiswa dari Teknik Royal Kisaran. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang program perpustakaan berbasis web. Yang pertama, kita buka aplikasi CMPP Control Panel. Pada bagian Apache, kita klik Start. Pada bagian MySQL, kita juga klik Start. Nah, kalau sudah diklik, kita pergi ke aplikasi Google Chrome atau aplikasi browser lainnya. Kita klik di sini, localhost php myadmin. Kita klik enter. Nah, pada database berikut saya membuat database atau program yang berjudul perpustakaan. Kita klik bagian perpus. Di dalam saya ada 4 tabel. Ada tabel admin, data anggota, data buku, dan pengunjung. Di tabel admin kita klik. Di sini kita lihat. Di dalam tabel admin ada kolom user ID, username, password, full name, dan gambar. Tipe data user ID itu ada kita buat in, username itu kita buat Fajar, passwordnya kita buat Fajar, full name-nya kita buat Fajar, dan gambarnya kita buat Fajar. Terus username, karena kita admin, kita buat di sini admin, bisa yang operator bisa, yang lain juga bisa. Tapi kita di sini membuat admin. Kita buat admin, passwordnya kita buat admin, full name-nya admin perpustakaan, dan gambarnya kita ambil gambar dari file kita. Nah, kita balik dulu. Di bagian operator juga sama, tinggal ganti nama operatornya aja. Kita lanjut ke tabel data anggota. Data anggota ada bagian kolom ID, nomor induk, nama, username, password, JK, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, foto. Pada bagian ID-nya, tipe datanya kita buat in, nomor induknya kita buat Fajar, namanya kita buat Fajar, username-nya kita buat Fajar, password juga Fajar, JK-nya kita buat Fajar, kelasnya juga Fajar, tempat tanggal lahir Fajar, alamat Fajar, foto Fajar. Value-nya kita isi 21. Nomor induk ini email kita. Bisa kita buat di sini nama yang lain, nama Anda atau nama siapapun bisa. Namanya di sini kita buat nama Anda juga. Username-nya ini username Username-nya ini nama Anda bisa. Password-nya ini password yang kita akan login nanti pakai data anggota. Jika ini menentukan Anda laki-laki atau perempuan. Kalau L itu laki-laki dan P itu perempuan. Kita singkat. Tempat tanggal lahir Anda. Mana? Letak saja. Alamat Anda. Karena di foto ini kosong, saya tidak masukkan foto di sini. Angkanya kosong. Lanjut saja. Kita lanjut ke tabel data buku. Kita lihat.
Di tabel data buku ada baris kolom ID, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, kategori, jumlah buku, asal, tanggal input, dan gambar. Kita sertakan link buku juga biar bisa diklik oleh teman-teman. Di bagian kolom ID, tipe datanya in, kita buat 11. Di kolom judul kita buat varchar, kita buat 250. Di kolom judul kita buat varchar 250. Di kolom pengarang kita buat varchar, tahun terbit kita buat varchar, penerbit kita buat varchar, ISBN kita buat varchar, kategori kita buat varchar, jumlah buku in, asal varchar, tanggal input varchar, gambar teks, link buku varchar. Ini bisa dimasukkan, bisa diklik judul dari buku tersebut, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, penerbitnya di mana, kategorinya novel, bisa komik, atau yang lain-lain. Jumlah bukunya ada berapa, asalnya dari mana. Kalau sini kan asalnya dari koleksi perpustakaanku. Tanggal inputnya, tanggal berapa diterbitkan. Ini masuk gambarnya. Ini link yang bisa diklik. Kita masuk ke tabel pengunjung. Di tabel pengunjung ada kolom ID, nama, jenis kelamin, kelas, perlu 1, cari, saran, tanggal kunjung, jam kunjung. Nah, di bagian kolom ID, tipe datanya kita buat in. Kita buat 8. Di kolom nama, tipe datanya kita buat varchar. Jadi jenis kelamin kita buat varchar, kelas kita buat varchar, perlu 1 kita buat varchar, cari kita buat varchar, saran kita buat varchar, tanggal kunjung kita buat date, jam kunjung kita buat time. Teman-teman mungkin sudah tahu, seperti saya jelaskan tadi, kita jelaskan bagian sini saja. Perlu 1 ini maksudnya teman-teman mencari apa? Kita mencari buku judul apa? Pada bagian cari, kita ingin mencari buku yang berkaitan yang kita cari. Buku apa yang kita cari? Kalau Anda tidak tahu judulnya kan? Ini saran dari Anda untuk kami. Di tanggal kunjung dan jam kunjungnya. Jika sudah membuat database seperti saya, selanjutnya teman-teman buka aplikasi Visual Code. Bagi yang belum membuka filenya, klik saja File, Open Folder, klik bagian C, data yang disimpan tadi bagian mana, cari, CMPP, htdoc, dan bagian purpose. File saya simpan di bagian purpose. Ini sama seperti database tadi, kita hijau chat folder, maka akan menampilkan seperti ini. Pengertian dari koneksi PHP itu, koneksi PHP ini koneksi PHP. Ini yang menghubungkan dari Visual Code ke database tadi. Lalu kita masuk ke indeks PHP. Indeks PHP itu sebagai tampilan dashboard di webnya. Ada insert pengunjung. Insert pengunjung ini sebagai buku pengunjung yang di dashboard. Jadi nanti siapapun yang berkunjung harus isi dulu datanya
di buku pengunjung. Dapat kita contohkan sini, kita buka saja localhost php localhost perpus kita klik enter. Nah, akan nampilkan seperti ini. Di kanan bawah ini kan ada bacaannya buku pengunjung. Ini codingannya adalah insert pengunjung. Dapat kita lihat di sini ada ID, nama, jenis kelamin, kelas, perlu 1, cari, saran, tanggal kunjung, dan jam kunjung. Kita bisa isi saja di buku pengunjung tersebut nama kita, nama kita Parjo, ini kelamin kita laki-laki, usia kita 21, perlu kita buku memasak, cari apa? Cara memasak Indomie. Sarannya, semoga kedepannya bisa lebih dikembangkan. Kita scroll ke bawah. Nah, bagian tanggal ini tidak perlu diisi, jamnya tidak perlu diisi. Langsung kita simpan saja. Sudah disimpan, kan di sini akan menampilkan seperti ini. Lalu pada bagian loginnya itu ada bagian login, codingannya itu adalah login HTML. Kita klik login pada pojok atas kanan, akan menampilkan seperti ini. Kita login menggunakan data admin. Kenapa data admin? Kenapa tidak yang lain? Karena kita masuk di sini kita masukkan admin. Kita klik sign in. Nah, kita akan login ke data admin. Di tampilan data admin itu ada dashboardnya. Dashboard itu codingannya di indeks PHP seperti ini. Setelah lagi kita ke pustaka. Ada dashboard, ada data anggota, data buku, data admin, laporan, backup data tentang perpustakaanku. Apa perbedaannya login menggunakan data admin dan data anggota? Nah, kalau kita login menggunakan data admin, kita bisa melihat dashboardnya, kita bisa melihat data anggota, mengedit data anggota atau tambah data anggota. Kita bisa melihat data buku, kita bisa mengedit buku, kita bisa menghapus buku, kita bisa menambah buku. Ada data admin, kita bisa data admin, menambah admin, menghapus admin, atau mengedit admin. Ada laporan, ada backup data, dan tentang perpustakaanku. Kalau Anda ingin mengedit data anggota, bisa dari webnya langsung, atau bisa dari database-nya langsung. Bisa kita klik di sini data. Kita tambah kan langsung bisa dari sini, atau bisa dari sini. Klik saja data anggota. Karena saya sudah menambahkan data anggota. Kalau Anda mau menambahkan data anggota, klik saja isi dari sini. Karena saya sudah menambahkan Parjo, kita langsung login saja menggunakan data anggota. Kita lihat, kita menggunakan Parjo. Anggota. Ya, 31 seharusnya. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi di login pakai data admin itu menambahkan banyak, bisa mengedit-edit, sedangkan login pakai data anggota itu
cuman bisa melihat dashboardnya saja, data buku, dan tentang perpustakaanku. Pada bagian logoutnya itu codingannya sebagai berikut. Ada di bagian logout PHP. Kalau proses login itu ada di sini. Ada di sini. Ini proses login. Sedangkan login HTML itu tampilannya. Mungkin sampai sini saja saya menjelaskan tentang program perpustakaan berbasis web. Semoga teman-teman sekalian mengerti apa yang saya jelaskan, dan kalau tidak mengerti saya mohon maaf dalam pengucapan apapun itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.